Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menerjemahkan ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Saat ini kita melanjutkan penerjemahan satu ayat dari Injil Yohanes pasal yang pertama, dan ayat yang akan kita terjemahkan untuk saat ini adalah Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-39. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini dan ingin memulai pembelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru agar Anda kelak dapat menerjemahkan ayat-ayat kitab Perjanjian Baru dan mengerti maksudnya, saya menyarankan agar teman-teman memulainya dari pelajaran yang paling awal sekali, yaitu pelajaran video yang pertama. Pelajaran yang terdapat dalam channel ini bersifat progresif, di mana sifatnya berkelanjutan dari pelajaran pertama atau video yang pertama akan meningkat terus hingga pada pelajaran yang sedang kita lakukan di video ini. Jadi bagi Anda yang serius mempelajari bahasa Yunani ini, silakan lihat di deskripsi paling bawah, klik link yang ada di sana dan Anda akan menemukan kumpulan ratusan pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru di channel ini. Cukup sekian untuk infonya, dan sekarang kita akan melanjutkan penerjemahan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-39. Seperti biasanya, kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu menurut pembacaan Erasmus atau Erasmian, dan setelah itu kita akan menganalisa setiap kata kerja yang terdapat dalam ayat ini dan memberikan keterangan, passing dan konjugasi dan arti daripada kata kerja tersebut. Kemudian kita juga akan menganalisa kata-kata yang terdapat dalam ayat ini dan memberikan artinya agar kita bisa memahaminya, dan kata-kata baru yang baru kita lihat akan kita analisa dan kita berikan artinya. Mudah-mudahan dengan cara ini teman-teman bisa dipermudah untuk memahami pelajaran bahasa Yunani ini. Jika Anda ingin ikut membaca ayat ini, mari kita baca bersama-sama. Legei autois erkeste kai idete etom kai eidon polumenei kai parato emeinan ten hemeran ekeinen horade en hos dekate. Nah, kita akan mengenali dulu setiap kata kerja yang ada di sini. Yang pertama adalah legei. Yang kedua ada kata kerja bentuk imperatif, erkeste. Yang ketiga juga bentuk imperatif. Dan yang keempat ada bentuk aorist. Dan yang kelima aorist. Dan yang keenam juga di sini kita melihat bentuk present, meno, dari kata meno. Dan yang berikutnya di sini ada satu lagi bentuk daripada aorist. Dan yang terakhir ada di sini N, bentuk daripada imperfect. Jadi di sini kita menemukan ada sekitar 8 kata kerja. Nah, kita akan berikan dulu akan passing atau konjugasi daripada setiap kata kerja yang ada di sini agar kita nantinya mudah untuk menerjemahkan kalimat ini. Baik, kita akan melihatnya satu persatu. Yang pertama adalah legei, sangat umum, kita sudah sering melihat ini. Present active indicative, third singular dari lego, he says, dia berkata. Kemudian ergeste, dia adalah bentuk imperatif. Nah, present middle imperative dari second plural erkomai, yang artinya come, datanglah, bentuk perintah imperatif. Kemudian idete, dia berbentuk second aorist active indicative, second plural horao, behold, atau see, lihatlah. Kata kerja berikutnya adalah elton, dia adalah second aorist active indicative, third plural dari erkomai, they came, mereka datang. Kemudian ada kata eidon, second aorist active indicative, third plural dari horao, they saw, mereka melihat. Kemudian kata menei, present active indicative, third singular, meno, he abides atau remains, dia tinggal. Dan yang berikutnya adalah emeinan, dia adalah first aorist active indicative, third plural, meno, they abode atau remain or dwelt. Kemudian arti dalam bahasa Indonesia tentu mereka tinggal. Dan yang terakhir adalah di sini ada n, dia dari imperfect
Indikatif third singular, Amy, he was, dia adalah. Inilah kata kerja yang terdapat dalam kalimat ini. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah di mana ada elemen yang lain yang perlu kita amati agar kita memahami nantinya dalam menerjemahkannya. Yang pertama adalah kita perhatikan dulu di sini, dia bentuk akusatif, ten hemeran ekainen. Masih ingat penggunaan daripada demonstrative pronouns pada pelajaran terdahulu, di mana kita memakai kata hemera juga di sana ada. Ini artinya adalah that day, pada hari itu. Kata berikutnya yang perlu kita pahami di sini adalah ada dekate. Dekate itu artinya ke-10, tenth. Nah, dalam bahasa Inggris tentu kita berikan artinya di sini tenth, ke-10. Kemudian kata lain yang perlu kita ketahui adalah, masih ingat ada kata para plus dative artinya adalah di sini with, dengan, ada juga pra dengan akusatif atau para dengan genitif, tapi di sini dia mengikuti dative, artinya adalah with, dengan. Hal lain yang perlu kita lihat di sini adalah kata host di sini. Kata host itu artinya adalah about, kira-kira. Itulah hal-hal yang penting yang sudah kita pelajari di sini. Tentu kata hora Anda pasti mengetahui our. Nah, dari semuanya ini kita akan gabungkan, dan setelah kita gabungkan tentu akan kita dapatkan suatu penerjemahan, terjemahan yang terbaik yang bisa kita lihat dari ayat ini. Nah, tentu kita bisa terjemahkan sebenarnya dari sini secara harfiah satu persatu. He says unto them, come and see. They came and saw where he dwelt, where he remained, and they remain or live with him that day. Kemudian kita terjemahkan frasa ini, Horade and hos dekate. And it was about the 10th hour. Atau dengan kata lain bisa kita terjemahkan, and the hour was about the 10th. Itu berbicara tentang jam yang ke-10. Nah, itu adalah hal penting dari terjemahan yang ada di sini. Dan sekarang kita lihat terjemahannya dalam bentuk bahasa Inggris yang lebih proper. Saya tulis seperti ini. Berbunyi demikian. He says unto them, come and see. They came and saw where he abode or lived, and they abode with him that day, and it was about the 10th hour. Nah, perhatikan di sini, jika Anda memperbandingkan Alkitab Anda dalam bahasa Indonesia, artinya di sini yang mereka tulis adalah berbeda sekali. Untuk frasa horade and hos dekate, mereka terjemahkan demikian. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, tentu dalam konteks di sini mereka berpikir, penerjemah dari Alkitab bahasa Indonesia, mereka berpendapat bahwa itu adalah jam 4 sore. Nah, sementara dalam bahasa aslinya itu ditulis adalah the 10th hour. Nah, apa maksudnya the 10th hour? Nah, dalam perhitungan waktu, saat itu perhitungan waktu adalah jam 6 itu adalah merupakan yang pertama. Jam yang pertama. Jadi ketika mereka memulai suatu pekerjaan, jam pertama itu jam 6 ke jam 7, dan jam kedua adalah jam 7 ke jam 8. Sampai pada jam 12 itu ada sudah 6 jam. Nah, setelah jam 12, dari jam 12 sampai jam 1, 1 jam lagi, jam 1 sampai jam 2, 1 jam lagi, jam 2 sampai jam 3 adalah 1 jam lagi, jam 3 sampai jam 4 adalah 1 jam lagi. Jadi hitungannya semua adalah 10 jam. Artinya adalah memang arti yang sesungguhnya menurut konteksnya itu adalah jam 4 sore. Tapi tidak pernah ditulis di dalam bahasa aslinya jam 4 sore. Tapi jam ke-10. Nah, ketika dalam bahasa Indonesia ditulis kira-kira pukul 4, itu sudah termasuk interpretasi, penjelasan, dan bukan terjemahan aslinya seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita lihat. Ketika kita mengerti bahasa Yunani, kita melihat kenapa semuanya itu bisa terjadi. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya tulis demikian. Dia berkata kepada mereka, datang dan lihatlah. Mereka datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan mereka tinggal bersamanya pada hari itu.
pada waktu itu kira-kira jam ke-10. Bukan jam 4, tapi jam ke-10. Inilah terjemahan dari ayat yang ke-39 di sini. Saya berharap apa yang sudah kita pelajari di sini bermanfaat dan bisa mendorong Anda untuk semakin memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bahasa Yunani. Jika teman-teman memiliki pertanyaan berkaitan dengan penerjemahan ayat ini, silakan berikan komentar dan pertanyaannya di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawab semampu saya dan mudah-mudahan jawaban saya bisa meningkatkan pemahaman Anda sehingga Anda nantinya bisa memahami ayat-ayat kitab Perjanjian Baru dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Jika Anda ingin melihat terjemahan yang berikutnya, yaitu untuk ayat yang ke-40, silakan lihat pelajaran berikutnya dan di sana Anda akan mendapatkan analisa, pembelajaran, terjemahan, dan juga passing daripada setiap kata kerja yang terdapat dalam ayat yang ke-40. Harapan saya buat teman-teman yang ingin mengetahui bahasa Yunani, teruslah belajar, jangan pernah putus asa. Saya tahu itu sulit dan menuntut dedikasi, komitmen untuk memahami bahasa asing. Tetapi jika Anda memberikan waktu 15 menit atau 30 menit setiap harinya untuk mempelajari bahasa Yunani dan mengenali setiap tata bahasa dan menghafal kosakatanya, Anda pasti mengalami peningkatan yang luar biasa. Lambat laun Anda akan bisa mengenali setiap tenses, setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap kata benda ataupun setiap kata kerja. Saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa nantinya Anda akan semakin menikmati akan pelajaran penerjemahan yang Anda lakukan sendiri ketika Anda sudah mampu mengenali setiap elemen yang terkandung di dalam suatu kalimat atau suatu ayat dari Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Mudah-mudahan Anda terus bergiat dan jangan pernah mundur. Jika Tuhan berkenan, kita akan bertemu kembali untuk pelajaran yang berikutnya. Dan kiranya Anda juga mendapatkan berkat dari setiap pelajaran yang Anda lihat di sini. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.